Pengobatan amandel dengan cara menusuk amandel pada anak-anak. Waduh, serem sekali saya dengernya. Takut. Halo, saya Dr. Ini Febrianti, spesialis THT. Barusan saya dikirimi link suatu medsos oleh salah seorang anak murid saya yang sudah bertugas di daerah tentang pengobatan amandel dengan cara menusuk amandel dengan jari. Amandel ditusuk dengan jari, bayangkan saja gimana kalau terjadi infeksi. Mungkin karena saya dokter THT jadi saya anti, bukan begitu sebetulnya ya. Jadi saya hanya cerita sedikit. Waktu saya sekolah sebagai calon spesialis, saya mendapatkan pasien seorang perempuan usia dewasa muda sekitar 21 tahun dengan perdarahan hebat dari rongga mulut setelah pasien ini diambil amandelnya oleh alternatif, pengobatan alternatif. Jadi mungkin modelnya sama seperti jari gitu, diambilnya dengan ditusuk pakai jari. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat kita melakukan pemeriksaan, pasien ini sudah sangat pucat, masuk dengan HB hanya nilainya 2. Sedangkan HB normal pada perempuan itu minimal adalah sekitar 11 gram persen. Jadi bayangkan ini pasien ini datang dengan HB hanya 2. Nah, jadi bagaimana ini bisa sampai terjadi begini? Karena pasien ini berobat ke alternatif, kemudian amandelnya itu diambil dengan jari, kemudian terjadi perdarahan hebat. Kenapa bisa terjadi perdarahan hebat pada pengangkatan amandel? Jadi amandel itu adalah yang disebut sebagai tonsil ya, yang ada di dalam rongga mulut. Amandel itu dia berbaring pada namanya tonsillar base. Ini anggap aja tangan saya ini amandel ya, kemudian dia berbaring pada tonsillar base namanya. Jadi kalau ini di sisi kiri saya, amandel yang sebelah kiri, ini amandel ini melekat pada tonsillar base. Nah, kemudian tonsillar base ini terdiri dari otot-otot dan di baliknya itu ada pembuluh darah, ada saraf. Nah, amandel ini kalau diambil dengan tanpa pengetahuan anatomi dan hanya diambil dengan cara direngut ataupun ditusuk, apa yang bisa terjadi? Maka tonsillar base ini akan robek, kemudian pembuluh darah yang di bawahnya juga bisa robek. Pembuluh darah yang berada di bawahnya adalah pembuluh darah besar nih yang lewat di leher kita. Kalau kita pegang leher kita suka kerasa berdenyut, itu karena ada pembuluh darah besar. Bayangkan kalau pembuluh darah itu robek, setelah diambil maka akan terjadi perdarahan hebat. Maka hati-hatilah dengan contoh-contoh atau pengobatan alternatif yang seperti ini, karena ini sangat berbahaya. Pada pasien yang saya ceritakan tadi, akhirnya kita melakukan pemberian transfusi darah sampai HB-nya naik di atas 8 gram persen. Kemudian kita segera melakukan lagi operasi untuk membuang amandelnya dengan betul. Dan kemudian setelah dilakukan operasi baru perdarahannya berhenti. Jadi waktu itu selama si amandelnya itu masih robek di sana, belum terangkat, perdarahannya mengalir terus dengan hebat. Ngeri sekali dan ini bisa mengancam nyawa. Pada konten berikutnya insya Allah saya akan menceritakan atau menjelaskan dan menggambarkan bagaimana operasi amandel yang seharusnya dilakukan pada bidang medis. Saya akan perlihatkan alatnya, tetapi mungkin saya tidak akan menjelaskan teknisnya, tapi saya akan perlihatkan bagaimana kita sebagai dokter spesialis THT mengerjakan operasi amandel yang benar untuk keamanan pasien. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.